Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Aldila dari kelas A NIM 318. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi parameter. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi estimasi statistik inferensial. Nah, di sini biasanya kan kegiatan penelitian tidak menggunakan atau melibatkan seluruh anggota populasi, lebih berfokus kepada sampel. Karena apa? Karena lebih efisien. Jika menggunakan seluruh anggota populasi itu terlalu banyak atau bisa juga tidak bisa terhitung. Nah, maka dari itu lebih berfokus kepada sampel. Salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data-data sampel. Untuk dapat memperoleh sampel yang representatif, ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama yaitu untuk teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dan jumlah anggota sampel. Nah, untuk teknik pengambilan sampel di sini menggunakan teknik random. Karena apa? Karena untuk lebih menyamaratakan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Terus jumlah anggota sampel. Jumlah anggota sampel di sini harus sesuai dengan batas minimal persyaratan. Ini untuk perlu dipertanggungjawabkan kepada interval kepercayaan. Terus dengan demikian, statistik inferensial bertugas atau berfungsi untuk menaksir populasi berdasarkan sampel. Misalnya rata-rata, hitung, simpangan baku, mode, median, dan lain-lain. Nah, dari data-data deskriptif yang dihitung dari sampel itulah biasanya disebut sebagai statistik. Sebaliknya, data-data deskriptif yang dihitung dari populasi disebut sebagai parameter. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kesalahan sampling. Untuk beberapa kasus biasanya terjadi kesalahan sampling. Sebagai contohnya, untuk penghitungan rata-rata hitung populasi parameter dan simpangan baku. Nah, di sini untuk yang parameter menggunakan simbol Yunani yaitu mu dan sigma. Nah, sedangkan untuk yang sampel menggunakan simbol X bar dan S. Nah, sebagai contohnya seperti menaksirkan mu dan sigma berdasarkan X bar dan S. Nah, di sini sudah diketahui tuh kalau sebenarnya ini kesalahan sampling. Karena apa? Bagaimanapun juga X bar dan S tidak akan pernah sama dengan mu dan sigma. Nah, di sini sudah tertulis juga rumus kesalahan sampling yaitu EI sama dengan mu dikurangi X bar I. Nah, untuk keterangannya EI itu kesalahan sampel ke I, sedangkan mu yaitu rata-rata hitung populasi parameter dan X bar I yaitu rata-rata hitung sampel ke I. Selanjutnya yaitu distribusi statistik. Nah, di sini sudah terdapat rumus rata-rata perhitungan populasi dengan rumus X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 dan seterusnya sampai X bar N per N sama dengan mu. Dengan keterangan X bar di sini yaitu rata-rata hitung sampel. Jadi di sini rata-rata hitung sampel 1 ditambah sampel yang kedua ditambah sampel yang ketiga sampai dengan jumlah sampel yang terdapat dalam data tersebut. Nah, dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, itu sama dengan cara menghitung rata-rata perhitungan populasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus simpangan baku rata-rata hitung. Nah, untuk penjelasannya di sini sebagai contoh yaitu kita tidak mungkin dong menghitung
X bar dari seluruh sampel. Apakah kita akan mengukur seluruh sampel itu? Pastinya tidak mungkin. Terutama apakah kita akan menarik sekian banyak sampel dari satu populasi? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, dengan demikian terciptanya sebuah rumus ini, yaitu SX bar sama dengan S per akar N-1 dengan keterangan S yaitu simpangan baku yang dihitung dari data mentah, sedangkan N yaitu jumlah subjek kelompok sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interval kepercayaan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, letak rata-rata hitung parametrik tidak pernah diketahui secara pasti. Nah, maka dari itu untuk mengetahuinya perlu dilakukan estimasi. Penaksiran yang biasa dilakukan yaitu lewat interval kepercayaan ini. Interval kepercayaan merupakan rantangan bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu berbeda. Penaksiran terhadap nilai mu dilakukan berdasarkan X bar dan simpangan baku rata-rata hitung yang telah diketahui. Penaksiran letak mu pada umumnya dipergunakan taraf signifikasi 5% dan 1%. Nah, estimasi letak harga mu dengan taraf signifikasi 5% dan 1% yang dimaksud dapat dituliskan dalam beberapa rumus. Sebelum mengetahui tentang rumusnya, kita harus mengetahui tentang angka-angka yang terdapat dalam rumusnya. Akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk yang 5%. 5% ini memiliki Z-score 1,96. Ini berarti memiliki daerah probabilitas 95% atau 0,95. Dan ini artinya kemungkinan salahnya 5%. Sedangkan untuk 1% memiliki Z-score 2,58 dan memiliki daerah probabilitas 99% atau 0,99. Artinya kemungkinan salah yaitu 1%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rumusnya yaitu untuk yang 5% mu sama dengan X bar kurang lebih 1,96. Nah, untuk yang 1% rumusnya mu sama dengan X bar kurang lebih 2,58. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan statistik yang ada umumnya dilakukan berdasarkan data-data dari sampel, kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi. Atau hasil perhitungan statistik itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.